Shalom. Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya. Baik, kita lanjutkan topik tentang Alkitab asli vs palsu ya. Nah, jadi jangankan Alkitabnya itu sudah beda, Bro. Ya. Yang Alkitabnya sama, tapi kalau ajarannya itu tidak sesuai dengan Alkitab, ya maka hal itu perlu bertobat atau back to the Bible, aliran itu, Bro, gitu loh. Ya, lalu R berkata, oh gitu ya, misalnya ajaran tentang apa Pak yang berbeda itu Pak? Saya jawab, ya misalnya tentang baptisan, ya kan, ada yang mengatakan baptisan harus selam misalkan, yang aliran yang lain baptisan tuh udah harus persik saja. Bahkan ada yang baptisan pakai bendera misalkan, ya macam-macam ya, kayak gitu tuh kan namanya kan beda. Ya mana yang benar? Ya tentu saja semua harus kembali ke Alkitab yang ada saat ini, yaitu yang sudah saya sebutkan, Alkitab yang tanpa campuran tulisan adat istiadat manusia, kan begitu ya. Nah, itu contohnya. Lalu ada doktrin Tritunggal misalkan, yang aliran satu mempercayai bahwa Allah itu adalah satu pribadi ya, yang satu pribadi yang bisa wujudnya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus misalkan seperti itu. Tapi yang lain mengajarkan yang lain. Oh bukan, Allah itu bukan satu pribadi tapi tiga pribadi ya, karena ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, masing-masing mereka itu pribadi ya. Kesimpulannya macam-macam kan jadinya. Nah itu contohnya ya, terjadi Alkitabnya sama loh padahal, tapi bisa terjadi seperti itu pengertiannya kan, terjadi perbedaan pengertian. Lalu doktrin keselamatan ya, ada yang mengajarkan sekali selamat tetap selamat apapun yang terjadi ya, kayak gitu. Lalu yang aliran lain mengatakan oh enggak bisa ya, keselamatan itu bisa hilang kalau dia tidak menjaganya atau hidup semau gue ya, misalkan seperti itu. Nah jadi kan itu seperti itu kan berbeda ya, kita harus tahu itu terjadi seperti itu. Nah kemudian misalkan tentang karunia Roh Kudus, khususnya dalam ini bahasa roh ya kan, ada aliran yang berkata tidak boleh bahasa roh, zaman sekarang sudah tidak ada bahasa roh misalkan loh, itu kan namanya melarang. Nah, yang satu lagi berkata oh tidak masalah bahasa roh boleh ya, setiap orang harus berbahasa roh karena alasannya bahasa roh itu adalah untuk berbicara dengan Allah ya. Jadi itu hal-hal seperti itu kan, ini namanya perbedaan ya. Nah itu harus masing-masing aliran itu harus bertobat. Maksudnya bertobat sini adalah back to the Bible, kembali kepada apa kata firman Allah. Tidak boleh masing-masing mempertahankan diri pendapatnya, enggak bisa ya menurut saya. Wah itu kalau sudah menurut saya begitu namanya itu tidak habis ya, terjadi perdebatan. Tapi kalau masing-masing berkata menurut firman Allah, nah itu baru terjadi kesatuan gitu loh. Jadi intinya seperti itu ya, paham ya? Itu kan sampai saat ini itu masih beda-beda pendapat tentu antara aliran gereja yang satu dengan yang lain, bro. Padahal Alkitabnya sama loh, ya kan? Sekali lagi, Alkitabnya sama, apalagi yang Alkitabnya sudah beda seperti yang kita tahu ya kan, ada aliran-aliran yang menambahi atau mengurangi atau merubah, itu kan sudah beda Alkitabnya, apalagi itu pasti terjadi perbedaan, paham ya? Lalu R berkata, oh iya ya, wah jadi bagaimana itu Pak ya kalau begitu ya? Saya jawab, ya makanya sekali lagi yang ajarannya tidak sesuai Alkitab, mau dari aliran apa saja namanya ya, ya harus back to the Bible, harus bertobat, bro, gitu loh. Itu aja yang perlu dilakukan, bukan yang lain-lain ya. Lalu R berkata, oh gitu ya. Ya kalau tidak mau bagaimana Pak? Saya jawab, ya namanya itu keras hati, bro. Artinya harus didoakan aliran kayak gitu atau orang kayak gitu, itu kan namanya keras hati. Wong Alkitabnya sama ya, karena penafsirannya tidak sama dengan Alkitab, lalu dia ngotot tidak mau kembali kepada sesuai Alkitab, itu namanya kan keras hati orang itu atau aliran itu.
Nah itu ya didoakan. Yang penting ya jangan sampai telat aja. Artinya mati tapi belum bertobat, itu namanya terlambat nih. Ya, paham ya? Nah, jadi semacam itu bro. Kira-kira bagaimana ini kalau mereka ini tidak bertobat? Ya tentu saja jawab sendiri ya. Masing-masing kan tahu ya, kalau orang mati belum bertobat tapi mati itu kemana. Paham ya? Lalu R berkata, oh iya paham pak. Jadi wah, intinya pokoknya harus bertobat ya pak, karena Alkitabnya sama tapi pengertiannya, pemahamannya beda gitu ya pak. Saya jawab, iya bro. Kalau Allah itu kan satu ya kan, Roh Kudus kan termasuk apa, orang-orang yang punya Roh Kudus itu kan artinya berarti harus satu kan ajarannya kan ya, sesuai dengan Alkitab, intinya kan begitu kan. Nah kalau ada aliran yang berbeda ajarannya tuh ya pikir sendiri ya, itu Roh Kudus atau rohnya siapa. Kok bisa tidak sama, masa gurunya satu, yang satu ngajar 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi yang mengaku gurunya sama 1 tambah 1 sama dengan 11, iya tidak mungkin. Nah itu gurunya ada 2 kalau begitu ya. Kalau gurunya satu ya pasti dia ngajar yang sama di tempat yang lain, di tempat dimanapun juga berada, dia akan tetap mengajar yang sama gitu loh ya. Itu contohnya tadi 1 tambah 1 sama dengan 2, dia ngajar di kota yang lain juga 1 tambah 1 2, di pulau lain, di negara lain, di seluruh dunia ini ya dia tetap akan mengajar 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu yang betul, paham ya maksud saya? Lalu R berkata, oh iya pak, oke paham pak. Terima kasih pak buat penjelasannya pak ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya jawab, oke sama-sama bro, Tuhan Yesus juga memberkati ya. Begitulah saudara-saudara sekalian ya tentang sejarah Alkitab orang Kristen ya ini, karena memang seperti itu ya. Sampai hari ini ya masih ada banyak aliran-aliran yang memakai Alkitab yang berbeda dengan Alkitab orang Kristen. Tetapi Alkitab orang Kristen itu sudah Tuhan pilih ya, seseorang ya, dimana waktu itu namanya Martin Luther kan. Nah itu Alkitab itu sudah disusun ulang, artinya sudah dirapikan, sudah disaring ya, dikanonisasi kembali sehingga menghasilkan Alkitab yang murni tanpa campuran tulisan manusia ya. Ini terdiri dari kitab Perjanjian Lama 39 kitab, kitab Perjanjian Baru 27 kitab, totalnya ada 66 kitab. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Amin.